Mas bisa dijelaskan posisi dari Candi Lawang ini, Mas? Monggo. Candi Lawang itu kalau kita lihat dari geografisnya memang berada di tengah-tengahnya Jawa Tengah. Nah, karena di tengahnya kan bisa kita kan pusar. Jadi sebenarnya juga ada berkaitan nama Candi Lawang dengan posisinya itu sebenarnya juga masuk juga ini sebagai pintu kalau dalam sudut pandang spiritual ya pintu kemana saja. Kalau dalam cerita kemarin ada yang mengatakan pintu ke Majapahit seperti itu. Ya bisa, tergantung pendalamannya masing-masing. Pintu kemana aja kan ada di dalam diri sendiri, toh Mbak. Oh, di sana, Mas. Ya, kemungkinan di tahun 1921 ini terjadi eksplorasi oleh pemerintah Belanda. Jadi ini digulingkan ke bawah dan perigi atau sumuran itu sudah terbuka. Oh. Iya. Jadi di tahun 2006 itu kita kembalikan lagi, kita isi pasir, tutup, dan ini naikkan lagi. Dinaikkan. Iya. Berarti dengan alat berat gitu ya, Mas ya? Pakai takel, Mbak. Mas, ini candi ini dulu itu pada masanya raja siapa ya, Mas? Kalau ke situ ini masih di Raja Sanjaya. Sanjaya. Karena di Era tahun Sanjaya. karena di tua tahun sekali ya? 750-an lah Berarti itu. tua Berarti sekali. tua Mas, ya? banget, Mas. Tua Tua banget. sekali. Dan bisa jadi lebih tua lagi. Cincin. Iya. Di bawah saat ini. Monggo, Mas. Ya. Ini kemungkinan ini nanti di badan candi yang posisinya di atas ini kan ada trap ya, Mbak. Atasnya itu ada relief kecil. Kemudian nanti posisinya di atasnya itu. Dan setelah ini Ratna. Oh. Iya. Berarti dulu di atas itu sebenarnya tuh Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pemirsa Wisata Nusantara, gimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat selalu. Nah, hari ini kita masih berada di Kota Boyolali, tepatnya di Candi Lawang Cepogo, Boyolali. Nah, hari ini saya sudah bersama narasumber, kita kenalan dulu dengan beliau. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Jit. Mbak. Dengan Mas siapa ini? Fajar Rifa saya, Mas Mbak. Fajar. Iya. Mas Fajar di Candi Lawang Cepogo ini sebagai apa? Saya sebagai juru kunci tapi yang sifatnya tradisi, Mbak. Oh, tradisi. Iya. Iya. Mas, di Candi Lawang Cepogo ini boleh diceritakan sedikit terkait awal mula ketemunya candi Oh ini iya. dulu. Iya, Monggo, Mas. iya. Di Candi Lawang ini dikatakan Candi Lawang setelah dibuka baru dinamakan Candi Lawang. Tapi kita sepakati dulu kita sementara ini namanya Candi Lawang ya, Mbak. Oh, iya. Sebelum terlihatnya candi ini di sini tertutup oleh tanah, timbunan tanah yang mungkin dari vulkanologi, dari abu, pasir dan segala macam, dari gunung berapi, gunung merbabu juga, karena gunung merbabu kan di tahun 1400-an masih erupsi Aktif ya, juga, Pak? masih aktif. Jadi ya menutup sini dan lama kelamaan tumbuh-tumbuhan termasuk bambu segala macam tertimbun ratusan tahun, akhirnya kan semakin rimbun di sini. Nah, ketika di tahun 1921 itu di sini kalau bulan November, Desember dan Januari itu dilewati angin besar daerah sini. Angin itu merobohkan bambu yang posisinya di atas karena di sini rimbunan bambu. Ketika bambu itu roboh, akarnya kan itu jadi satu ya, Mbak. Yeah. Jadi kelihatanlah atas ini, yang paling atas ini. Nah, karena dulu di tahun 1921 masih pemerintahan Hindia Belanda, kawasan sini itu perkebunannya, kebun teh kalau tidak salah. Iya. Jadi sebelahnya aja, Mas. Ya, di timur, di iya. utara itu kebun teh semua. Nah, akhirnya dari pemerintah itu mengutus atau memerintahkan warga sini untuk membuka candi ini. Iya, kalau dinamakannya candi setelah terbuka, lah nanti baru muncul nama Candi Lawang. Candi Lawang sendiri
tidak berdasar dari prasasti atau sejarah, itu tidak ada. Candi Lawang dinamakan oleh warga setempat karena terlihat seperti pintu. Lawang artinya pintu ya, Mas? Pintu, lawang ada pintu. Ya. Mas, tadi tadi kan sebelumnya kita sempat ngobrol ya Mas ya. Katanya kan ini kan juga berada di lahannya keluarganya Mas Ya, Fajar ya, nggih. Berarti dulu ketika misalnya sesepuhnya keluarganya Mas itu sudah ada berarti nggih Mas ya? Kalau kita teliti sampai situ, sebelum tahun 1921 sudah tahu di keluarga kami. Karena namanya candi kan sebesar ini ya Mbak. Ini tertutup oleh material tanah, pasir dan segala macam, mesti kan sebarannya masih ada di piring. Jadi pemilik lahan ini lebih tahu dari dulunya, sebelumnya. Non sewu Mas, kalau di Candi Lawang ini eranya siapa nggih Mas kalau boleh tahu? Kalau sampai sekarang itu diduga ya Mbak, kita masih mengelompokkan ke eranya Mataram Hindu. Mataram Kuno Iya, ya. Mataram kuno. Tapi kalau untuk pastinya belum ada penelitian yang sampai sedalam itu. Iya, karena hanya kemarin dulu waktu penelitian hanya melihat langgam-langgamnya saja. Oh, Kalau karbon dating atau tes molekuler belum dilakukan di sini. Kalau dari pihak penelitian sendiri ini bilangnya ini hasil penelitiannya itu seperti apa, Mas? Ini hasil dari penelitian ini Iya. hanya mengelompokkan seperti tadi dalam kelompok ke eranya Mataram Hindu. Iya, seperti itu aja, dan coraknya ya Hindu juga. Hindu Ya, ya. Hindu juga. Mas, ini kan kalau seperti ini tuh apakah berarti ini seperti tempat sembayang gitu ya Mas ya, atau gimana, tempat ibadah Ya, gitu ya Mas? betul. Di sini adalah tempat pendarmaan atau beribadah, dan benar-benar khusus untuk ibadah kalau di sini, bukan sebagai monumen kejayaan atau segala macam, tidak. Ini karena ya dilihat aja dari modelnya yang sederhana dan reliefnya juga hanya bercorak alam, bunga-bunga segala macam. Ini memang untuk ibadah Untuk saja. ibadah. Iya. Mas dengar-dengar ini lebih tua dari Majapahit ya, Mas? Jauh lebih tua dari Majapahit. Majapahit kan era sesudahnya Mataram Hindu ya Mas. Iya. Kalau Mataram Hindu kan di Jawa Tengah. Ketika nanti sampai ke Empu Sendok kan baru ke Jawa Timur. Jawa Timur turun-turun sampai ke Majapahit. Jadinya jauh sekali. Diperkirakan ini dulunya itu tahun berapa ini, Mas? Estimasi dari bentuk langgam itu tahun 750 sampai 800 Masehi. Iya. Mas, dulu ketika pertama kali yang ditemukan bagian apa Mas waktu itu? Seperti tadi yang awal kita buka, Iya. pertama ketemu adalah di Yang pintu. di pintunya itu. pintunya. Makanya kita Oh. namakan Ujungnya Candi itu. Lawang. Iya, atasnya Ujungnya pintu. itu ya. Iya. Kalau ini kan di sini kan juga banyak ya Mas, ada bebatuan-bebatuan. Ini kalau boleh dijelaskan apa saja Mas yang ada di sini Mas? Ya, Candi Lawang ini kan kita sudah bisa mengatakan kompleks Candi Lawang karena terdiri dari 5 bangunan. Pertama ini Candi Induk yang di tengah ini, dan ini Candi Perwaranya. Ada perwara ada 4, kita sepakati saja ini perwara 1, perwara 2 di situ hanya tinggal baturan, perwara 3 di utaranya, dan perwara 4 di selatannya. Kalau tadi Mas sempat bilang ada Yoni ya? Ya. Ada Yoninya sebelah mana Mas kalau boleh tahu? Yoni di Candi Induk. Jadi ini Candi Induk itu memang mengusung Yoni. Oh. Nah, kita boleh naik ya, Boleh. Mas, ya? Boleh. Boleh Kita naik. akan Oh, naik. nggih. Ya. Pemirsa, kita akan lihat Yoninya, kita akan naik ke sana nggih. Yuk, Monggo lewat Mas. sini. Mas, ke sini. Aku kok baca di itu nggak boleh naik ya Mas? Kalau dari BPK itu nggak boleh naik memang, Pak. Karena kalau kebanyakan yang naik kan ininya aus. Nah, Mas aja berarti. Cek. Mas, mungkin ada peraturan ketika kita mau berkunjung ke Candi Lawang ini Mas, bagaimana? Iya. Monggo. Khususnya ke Candi Induk ini ada perlakuan khusus. Kalau dari BPK sendiri memang tidak boleh menaiki, selain dari faktor keamanan, safety, juga melindungi batu-batu ini dari sepatu atau kaki-kaki yang lama-lama bisa aus ini nanti. Kalau dari mitos itu memang untuk wanita yang sedang berhalangan juga dilarang Dilarang. masuk. tidak boleh ya, Mas ya. Tidak boleh naik.
Berarti kalau Gitu. misalnya non sewu, kalau Ya. kita naik berarti kita lepas sepatu gitu Mas atau bagaimana? Nggak usah. Iya, Hmm. itu kan peraturan Oh, iya. formal. Iya. Formal. Ya kita naik. Ya. Yoni, Pak. Sebelum ini tahun 2006 ada pemugaran, tapi sifatnya hanya baru sekian, mungkin kurang lebih 5%. Ini sudah ditempatkan di sini sudah baru. Oh, Sebelumnya di bawah. oh di sana Mas. Ya, kemungkinan di tahun 1921 ini terjadi eksplorasi oleh pemerintah Belanda. Jadi ini digulingkan ke bawah dan perigi atau sumuran itu sudah terbuka. Oh. Iya. Jadi di tahun 2006 itu kita kembalikan lagi, kita isi pasir, tutup, dan ini naikkan lagi. Dinaikkan. Iya, Berarti dengan alat berat gitu ya Mas ya. pakai tabel, Mbak. Oh. Mas, ini candi ini dulu itu pada masanya raja siapa ya Mas? Kalau ke situ ini masih di Raja Sanjaya. Sanjaya. Karena di Era tahun Sanjaya. karena Berarti di tua tahun sekali. 750-an. Berarti tua sekali. Berarti tua Mas, ya? banget Mas. Tua Tua banget. sekali. Dan bisa jadi lebih tua lagi. Hmm. Cincin. Iya. Di sini kita lihat juga ini ya Mas, apa ukiran ini batu-batunya. Iya. Batu-batunya ini kan kayak ada kayak tatahan-tatahan gitu Ya. ya Mas ya. Nah, ini kita bisa lihat gini, Mbak. Ini batu baru sama yang lama beda. Yang seperti ini baru dan pasti ada tandanya putih ini. Ini Oh untuk iya. menandai bahwa ini batu baru. Oh, ini batu baru ya, Mas? Batu baru karena dulu sudah hilang. Hilang ya, Dicari Mas? pasangannya hilang. Hmm. Jadi batu baru. Baru sampai di sini sudah selesai. Kalau harusnya kan ini ada ratnanya atau penutup dan Oh, Yoni penutup itu di ya. dalam ruangan. Oh, jadi ini dulunya seperti ada penutup ya Mas ya? Iya, ada atap atau ratna kalau candi ya dinamakan. Hmm. Seperti itu. Dan ini juga di sini Ada kelihatan ini ya, ya, ada kayak tatah-tatah. ya, Tatahan tuh. Iya, Mas, Ini ya. ini asli kalau ini. Nah, ini asli ini. Ini asli pahatan zaman dulu. Ini seperti ada kayak ini ya, Ya. guritan. Ada simbol-simbolnya itu untuk menyetel batu. Hmm. Jadi candi itu fik yang bikin manusia bukan makhluk halus. Iya. Karena pahatan. Oh, pahatan Iya, Mas ya. pahatan. Ini, Mas. Nah, ini pahatan. Ini aja yang ada pahatan semua. Hmm. Mas berarti dari awal mulai ini sudah seperti ini ya Mas ya. Kalau ini ya ori seperti ini. Hmm. Ditemukannya seperti ini. Ini sudah runtuh rantainya. Di sini pahatan-pahatan semua. Iya, masih. Awas hati-hati untuk. Berarti ini anu ya Mas, apa penyusun batunya ini sudah selesai atau gimana Mas ini? Penyusunan batu yang Ya, baru. sama yang di bawah sama yang di atas. Kalau yang di bawah ini kan sebaran runtuhan ya, Mas. Iya. Kalau kita cari runtuhannya ada yang pas telannya dengan yang ini kita naikkan. Hmm. Kalau hilang, ini ya kita ganti yang baru diganti seperti ya, ini. Mas. Kalau dulu kan ada masa-masa di tahun berapa saya kurang tahu, tapi memang ada cerita penjarahan itu ada. Oh, penjarahan. Penjarahan tapi dari warga sekitar. Jadi batu-batu yang kelihatan nggak terurus diambil dibuat ombak rumah atau segala macam itu. Tapi itu di tahun dulu ya Mas ya. itu dulu di tahun ya. berapa kami juga kurang Ya, tahu. sekarang nggak berani ya Mas. Kalau sekarang enggak. Mas berarti kan kalau yang kan di bawah itu juga ada batuan-batuan yang ya belum disusun ya Mas ya. Iya, iya. Kalau ini perkiraan bagian apa Mas yang di bawah itu Mas? Ini perkiraan ini candi perwaranya ini. Perwaranya. Iya. Jadi mungkin nantinya juga posisinya di daerah situ-situ aja. Itu kan baturannya juga kelihatan itu, Pak. Hmm, Yang iya, sebelah iya. paling pinggir itu loh. Nanti juga berdirinya paling di daerah situ juga. Mas ini berarti masih ada tindak lanjut untuk penataan kembali atau gimana Mas? Ada, Mbak. Kalau dari BPK sendiri kan kalau sekarang peraturannya enggak tahu. Tapi dulu waktu saya juga masih di sana itu ada di Jawa Tengah ada lebih dari 200 situs seperti ini yang tercatat. Yang belum tahu banyak banget. Yang tercatat kan udah 200. Jadi untuk BPK itu dulu pakainya standar apa ya? Yang mana lebih penting dulu gitu. Oh, Iya, didahulukan. didahulukan ya Oke. prioritasnya misalkan Candi Prambanan ya sana. Kalau sini kan kurang prioritas nih Mbak karena
lokasinya juga di dalam, ya lebih mengutamakan yang sudah rame-rame dulu. Iya. Mas Nun Sewu, kalau biasanya kan kalau di sebuah situs candi gitu ya, itu Iya. ada, apakah di sini juga terdapat penemuan ada arca atau segala macam gitu Mas? Kalau di candi ini, seingat saya dan dari cerita-cerita memang tidak ada dari sini. Di depan tadi ada arca Durga, itu bukan dari sini, itu dari kampung sebelah. Nah, Tuh. iya. Berarti ini posisinya bener ya Mas, ini di kaki Gunung Merapi ya Mas? Ini di kaki Gunung Merapi. Iya. Ini di Kecamatan Cepogo. Oh Cepogo Iya, ya, Cepogo. Kelurahannya Gedangan di sini. Hmm. Lereng timur ini, Timur Merapi. Iya. Mas berarti kan tadi kan Mas juga sempat bilang selain ada lingga yang utama juga ada lingga semu ya Mas. Iya. Nah itu posisinya di mana Mas itu? Nah, kalau lingga yang utama sudah ditemukan. Nah, Candi Perwara yang ditempati lingga adalah selatan ini, Oh, selatan yang Candi sana. Induk. Oh. Tapi lingga itu kita sudah mengamankan di museum BPK itu. Oh. Iya. Kalau lingga semu itu belum ditemukan. Oh, belum di sini. ditemukan. Iya. Oke. Mas mungkin kita bisa keliling di bawah aja. Iya, iya. Maksud- Mas Fajar bisa dijelaskan. Ini bagian apa ini Mas kita di bawah saat ini? Monggo, Mas. Ya. Ini kemungkinan ini nanti di badan candi yang posisinya di atas ini kan ada trap ya Mbak. Atasnya itu ada relief kecil. Kemudian nanti posisinya di atasnya itu. Oh. Dan setelah ini Ratna. Oh. Iya. Berarti dulu di atas itu sebenarnya tuh itu besar ya Mas ya? Tertutup Tertutup tinggi ya. semua ya Mas ya? Tutup. Jadi kayak nganu untuk Prambanan. Prambanan. Ya, Iya, modelnya hampir mirip kayak Prambanan ya Prambanan, Mas ya, ya. Ini juga apakah yang sebelah kanan ini juga sama Mas? Nah, ini kemungkinan miliknya Candi Perwara ini. Oh. Karena modelnya kan kecil-kecil juga Mbak. Oke. Ya, ini kemudian Oke. kalau tidak di Perwara 1 ini Perwara ini yang 4 ini. Terus kayak Kalau Nun Sewu, kalau orang-orang yang berkunjung ke sini tuh rata-rata mereka ada keperluan apa Mas? Punya keperluan apa? Ya banyak Mbak, salah satunya hanya sekedar berkunjung karena mereka penasaran Candi Lawang kan tersembunyi loh Mbak. Jadi orang itu Candi Lawang kan jadi misteri, jadi dilihat aja berkunjung. Nah terus keduanya untuk umat Hindu sendiri untuk beribadah. Seperti pas Kuningan atau apa ya Mbak, namanya Hindu kan ada beberapa acara itu ya. Terus selainnya itu dari aliran-aliran tertentu untuk apa sesirih kalau dinamakan, kalau Laku kita tirakat ya, laku Mas. tirakat seperti itu. Oke, mungkin kita bisa muter sana Mas. Nah, ini Pak. Ini kayaknya kok kayak juga bagian ya Mas ya? Ini juga bagian Candi Induk Mbak ini. Oh. Iya. Anu nggih, ini ada apa? Kayaknya nih kayak bagian ini ya Mas, kayak seperti itu ya. Iya, ini atasnya itu Mbak. Ini berarti dulu memang tersebar gini atau ini sudah ditata Mas posisinya? Ini tersebar. Ini di sini itu dalam rangka untuk nyetel Mbak. Kalau misalkan di saat itu progresnya terus berlanjut, ini kemungkinan naik juga ini. Jadi hanya berhenti segitu. Ini juga di sini aja. Tadinya ini kan kayak pelataran gini. Ini hanya tempatnya di sini, di sana berantakan. Mas Nun Sewu, kalau di sini kan apakah masih ada kemungkinan ditemukan juga apa batuan candi atau mungkin benda-benda cagar budaya yang lain? Enggak, kalau untuk di lingkungan ini sudah tidak ada karena dalam penggalian ini sudah habis ini. Ini sudah masuk di baturan ini. Bawahnya sudah habis. Jadi digali pun sudah tidak ada apa-apa. Sudah nggak ada Iya. apa-apa. Kalau sebaran batu ada pastinya. Iya. Kalau itu Nun Sewu, saya kok penasaran dengan ini deh. ini kayak pojokan gitu ya. Kayak ini deh, apa? Nah ini tuh. Ya, Ini deh. Ini sama ini. Iya, ini Candi Perwara ini. Bagian dari Candi Perwara Iya. Nje. Berarti termasuk itu juga. Iya, Mas? iya. Saya bayangin ini apa jadi merinding ya. Apa saya bayangin ini kalau disusun lagi
Ini gede banget Mas. Besar. Ya gede, cuman luasannya ya segini. Iya. Cuman untuk Bangunannya, strukturnya tinggi. candinya tinggi Ya, terus tinggi, agak ya. apa? Saya ngelihatnya kayak megah. Megah, gitu. iya megah. Oke. Mas bisa dijelaskan posisi dari Candi Lawang ini Mas, monggo. Candi Lawang itu kalau kita lihat dari geografisnya memang berada di tengah-tengahnya Jawa Tengah. Nah, karena di tengahnya kan bisa kita kan pusar. Jadi sebenarnya juga ada berkaitan nama Candi Lawang dengan posisinya itu sebenarnya juga masuk juga ini sebagai pintu kalau dalam sudut pandang spiritual ya pintu kemana aja. Kalau dalam cerita kemarin ada yang mengatakan pintu ke Majapahit seperti itu. Ya bisa, tergantung pendalamannya masing-masing. Pintu kemana aja kan ada di dalam diri sendiri toh Mbak itu. Ya ini mendukung untuk itu semua. Oh, memang gitu. ya. Ada Mas Fajar mungkin ada pesan-pesan untuk pemirsa wisata Yang mau Nusantara kesini. yang kalau mau sowan ke sini, Ya. main ke sini, monggo Mas. Ya pesan kami untuk pengunjung yang ke Candi Lawang itu dijaga sopan santunnya, kebersihannya, karena di saat ini itu kita itu tuh kayak minim moral. Tempat seperti ini buat pacaran dan segala macam itu nggak bisa. Kita harus menghormati peninggalan leluhur kita dan kita gali sejarahnya biar kita itu tahu jati diri kita. Seperti itu. Nggih, Mas Fajar matur nuwun Nggih. sangat untuk semua informasinya. Yes, suwun. Nah, semoga ini juga nanti ada tindak lanjut untuk pemugaran ini. Nggih. Nah, pemirsa, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita hari ini di Candi Lawang, Boyolali, Jawa Tengah. Ikuti terus perjalanan kita berikutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum. Salam rahayu, rahayu, rahayu.